Yang kedua, tujuan perusahaan itu dia ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional, ya pasti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu mengakuisisi sumber daya. Nah, ini kaitannya tadi kenapa kok ada perusahaan Singer itu dia perusahaan Amerika, tapi dia punya pabrik di Skotlandia, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini si Singer itu contohnya tadi, gitu ya, dia ingin mengakuisisi sumber daya karena perusahaan itu dia punya modal, dia punya akses yang lebih baik ya dibandingkan negara lain, maka itu bisa dilakukan gitu. Nah, contoh sekarang ini nih banyak perusahaan-perusahaan multinasional ya di negara-negara baik itu di Indonesia ataupun di negara lain gitu. Mereka mulai melakukan investasi besar-besaran di Vietnam. Nah, kenapa di Vietnam? Ternyata Vietnam itu bisa menyediakan sumber daya manusianya yang banyak tapi terampil gitu, dan yang penting ini harganya murah. Jadi secara cost, secara biaya, perusahaan yang mau bisnisnya itu ya punya keuntungan yang lumayan gitu ya, tentu kan harus kalau bisa biayanya kecil tapi high return gitu ya, tetapi pendapatannya bisa besar. Nah, itu yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi perusahaan ini dia mengakuisisi sumber daya. Nah, yang ketiga, tujuannya perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional itu adalah untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Jadi dalam arti yang ketiga ini adalah karena ingin memperluas customer-nya, jangkauan customer-nya. Makanya di sini perusahaan yang bergerak di bisnis internasional ini ya mau tidak mau dia harus berinovasi sesering mungkin gitu. Supaya apa? Supaya bisa terus menjadi pemenang di pasar atau memenangkan persaingan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Bisa diikutin kah? Dosen. Bisa. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini beberapa pertimbangan yang mendorong perusahaan terjun ke bisnis internasional, nanti bisa dibaca ya. Jadi bisa karena kapasitas mesinnya mungkin masih ada yang belum optimal di dalam negeri, produksinya dalam arti masih segitu-segitu aja nih ya, karena pasarnya ya udah mentok gitu ya. Jadi ya udah kita cari pasar baru deh, pasar yang baru di mana? Oh, dilihat negara mana nih ya yang bisa kita masuk gitu, misalkan gitu ya. Makanya itu yang menjadi salah satu faktor mendorong perusahaan terjun ke bisnis internasional gitu ya. Terus juga selain itu ya mereka memang mau punya potensi pasar yang umumnya juga jauh lebih besar gitu ya dari pasar di domestik ya. Nah, kemudian ini aspek perkembangannya nanti bisa dibaca ya terkait sekarang juga dengan teknologi, yaitu kan mempermudah akses atau informasi yang kita bisa dapat gitu. Jadi misalkan sebelum masuk ke satu negara kan bisa searching dulu, bisa observasi dulu secara online gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat ini dulu gitu ya, menganalisis dulu nih risiko-risiko yang bisa muncul. Oke, lalu sekarang kita bisa masuk ke kegiatan yang dilakukan perusahaan ya untuk dia terlibat di dalam bisnis internasional. Ingat tadi ya bahwa kegiatan bisnis internasional itu hanya terbagi menjadi dua kategori. Masih ingat apa? Dua aspek di dalam perdagangan kegiatan bisnis internasional. Yang pertama dalam bentuk apa? Perdagangan ya, Bu Dosen? Ya, betul, perdagangan. Ya, jadi bisnis internasional itu secara gampang dan langsung harusnya bisa gampang diingat ya. Gampang aja diingat bahwa apa aja kegiatan bisnis internasional dibagi dua besar, yaitu kegiatan perdagangan ya, perdagangan internasional. Yang kedua dalam bentuk investasi. Udah itu aja gitu loh. Di dalam perdagangan internasional berarti yang dilakukan apa? Ekspor impor kegiatannya gitu, nggak lain nggak bukan. Bagaimana orang bisa bertukar barang, bisa bertransaksi menukarkan barang dengan atau jasa gitu ya dari satu negara ke negara lain kalau bukan lewat ekspor impor, nggak ada cara lain ya. Jadi ingat-ingat itu. Terus yang kedua investasi. Nah, investasi ini yang kita tadi sebut dengan ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung gitu. Nah, kalau investasi ini dalam investasi langsung di luar negeri kita sebut dengan foreign direct investment gitu ya, atau disingkat dengan FDI ya. Artinya di sini si perusahaan itu ya, dia menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan
gitu. Misalkan dengan apa ya, dia menanamkan uangnya di pasar modal. Ya tadi kan investasi itu ada yang dalam bentuk portofolio, ada yang dalam bentuk apa? Secara fisik gitu ya, secara langsung. Nah, itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk masuk ke dalam bisnis internasional ya melalui kegiatan investasi ya. Jadi ingat-ingat aja gitu. Oke. Sekarang globalisasi, kita udah sering banget dengar kata globalisasi. Nah, globalisasi itu sendiri apa? Globalisasi itu ternyata itu merupakan satu proses. Jadi ada satu proses integrasi, ya integrasi itu kan mempersatukan gitulah ya, jadi mengintegrate gitu. Integrasi secara internasional yang terjadi karena adanya pertukaran. Pertukaran apa? Ada pertukaran pandangan, wawasan, pertukaran produk, pertukaran ide-ide atau pemikiran, ya, dan juga pertukaran aspek-aspek kebudayaan gitu. Nah, ini saya ambil dari salah satu pakar ekonomi ya, Hills, gitu di bukunya. Menurut Hills tahun 2014 bahwa globalisasi itu merujuk kepada perubahan ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa globalisasi itu dia punya beberapa aspek ya. Jadi bisa globalisasi pasarnya. Nah, kita bisa sebut ada pasar global nantinya gitu ya. Karena di globalisasi pasar ini itu berarti ada penggabungan antara pasar yang terpisah, pasar-pasar yang terpisah nih di negara-negara itu menjadi satu pasar global. Jadi satu pasar, mereka bergabung jadi pasar global gitu. Kan setiap negara punya pasar-pasar sendiri misalkan gitu ya. Nah, ini yang terpisah-terpisah ini akhirnya mereka bersatu terintegrasi menjadi pasar global yang besar gitu. Dan dalam arti apa? Dalam arti tidak ada lagi batasan perdagangan gitu. Jadi mereka udah punya kesepakatan, punya kebijakan yang dibuat bersama gitu ya, sehingga penjualan secara internasional itu bisa jadi lebih mudah gitu ya. Itu di globalisasi pasar. Nah, ada juga globalisasi dalam hal produksinya. Jadi kalau globalisasi produksi ini berarti pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia itu harus dilihat dari sisi biaya dan kualitas faktor produksinya. Jadi yang tadi seperti di awal gitu ya, kenapa ada perusahaan itu dia bangun pabrik di negara lain, karena melihat dari sisi faktor produksinya ya. Yang pasti kan kalau orang mau berbisnis itu ya seminimal mungkin HPP-nya ya, harga pokok produksinya atau harga pokok penjualannya itu seminimal mungkin gitu ya, supaya bisa ambil marginnya besar. Nah, jadi di sini terjadilah yang namanya globalisasi produksi tadi gitu. Jadi bisa aja misalkan perusahaan kayak tadi Singer contohnya gitu ya, dia perusahaannya punya Amerika ya, pengusahanya dari Amerika gitu ya. Dia punya pabrik pertama di Amerika, tapi kemudian dia punya pabrik di tempat lain, ternyata itu lebih menguntungkan seperti itu ya di negara lain. Nah, di sini untuk istilah globalisasi itu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 80-an sebenarnya. Jadi bukan baru awal-awal tahun 1990-an atau 2000-an gitu ya, tetapi sudah dari 80-an. Nah, lalu di tahun 2000 ya, IMF, tahu ya IMF ya, sering dengar ya, Dana Moneter Internasional ya. Indonesia itu dulu waktu zamannya presidennya masih siapa ya, Pak Harto, itu sangat bolak-balik sering banget lah ya berurusan dengan IMF ini gitu ya. Nah, di sini IMF itu mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi. Jadi ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan dan transaksi, ada migrasi. Migrasi itu adalah bukan cuma perpindahan manusia yang terjadi ya di dalam era globalisasi itu, tetapi juga ada transfer knowledge-nya. Jadi pembebasan ilmu pengetahuan. Oke, ini untuk pasar global tadi udah saya sempat singgung, nanti bisa dibaca ya. Lalu ini ada kesempatan-kesempatan perusahaan di dalam pasar global. Jadi dia bisa buka pabrik di situ, bisa buka kantor cabang juga gitu ya. Dan bisa punya target konsumen yang lebih banyak dari sebelumnya.